Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, selamat pagi, selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Kita harus mempertajam pendengaran kita setiap pagi seperti seorang murid, sehingga kita mendapat ketajaman rohani untuk dapat memisahkan mana kehendak Allah dan mana kehendak kedagingan kita yang sangat dominan dalam hidup ini. Sapaan rohani kita pada pagi hari ini masih sekitar Yohanes 2 ayat yang pertama sampai 11, yakni tentang tanda ajaib yang pertama yang Yesus lakukan di kampung Kana, yakni ketika air diubah menjadi anggur. Wow, satu hal yang luar biasa sekali. Air diubah menjadi anggur. Saudara-saudara, kemarin kita telah memperjelas, mengupayakan penjelasannya, menggambarkan peristiwa, bagaimana prosesnya, bagaimana kondisi situasi pada waktu itu ketika satu pesta kekurangan anggur, lalu Yesus yang ada diundang dalam pesta itu, kemudian berperan melakukan tanda ajaib yang boleh terjadi karena ada kerjasama antara Allah, yakni dalam diri Yesus Kristus, bersama dengan masyarakat atau orang yang ada di situ. Kita lihat ada beberapa peran yang pertama yang ada di sana. Yang pertama, mereka mengundang Yesus ke dalam pesta itu. Kalau kehidupan kita merupakan satu pesta yang singkat di dunia ini, adakah kita mengundang Yesus ke dalam hidup kita? Yang kedua, kita melihat bagaimana peran Maria sebagai influencer yang sudah memahami siapa Yesus sebenarnya, apa yang bisa dilakukannya, menjelaskan kepada orang lain, sehingga orang lain itu dibawa pengaruh. Dan akhirnya mereka mau melakukan apa yang Yesus katakan, sebagaimana Maria katakan, apa yang dia katakan, lakukanlah. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, tak lain dan tak lebih hanya sebagai seorang influencer, yang hanya menceritakan kebesaran Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita ini kalau kita mau mendengarkan Dia. Ya. Dan ini juga terjadi semuanya karena ada orang yang kemudian mau mendengar. Ada orang yang mau mendengar. Tapi juga bukan hanya orang yang mau mendengar. Ada orang yang mau melakukan, sekalipun perintah itu kadang-kadang, apalagi yang perintah Tuhan Yesus ini, seperti perintah yang sangat sulit, sukar dilakukan. Sukar secara psikologis, sukar juga dengan otak, sukar juga dengan melakukan secara fisik. Secara fisik misalnya, mengambil air itu seperti yang diperintahkan Yesus, karena di situ hanya ada buli-buli, dikatakan isilah. Kan gak semudah mengisi hanya membawa selang lalu diisi. Kan harus pergi dulu ke pancuran yang ada di tempat yang jauh, yang curam itu. Di situ baru ada air. Dan mereka harus berbaris-baris membawa air itu supaya bisa dibawa ke sana. Padahal air tidak dibutuhkan lagi. Di luar logika nggak bisa. Tapi ketika kita mau bekerja sama dengan Yesus, maka banyak hal yang akan diubah. Karakter kita diubah, situasi diubah, maka tanda ajaib pun menjadi muncul. Jadi tanda ajaib itu nggak ujuk-ujuk muncul gitu ya. Enggak. Tapi ada prosesnya di mana kita bekerja sama, di mana kita mau mengundang Yesus ke dalam kehidupan kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam situasi kita, bahkan bukan hanya mengundangnya, kita mau dipengaruhi. Seperti Maria mempengaruhi para pelayan-pelayan itu, sehingga mereka mau bertindak. Jadi kita harus mau dipengaruhi. Kalau kita berontak terus, bertanya terus, tidak mau dikuasai oleh Roh Kudus, ya kita nggak akan mungkin mendapatkan bagaimana tanda ajaib itu hidup atau berlaku dalam hidup kita. Bahkan kita harus mendengarnya dengan tekun. Kita mendengarnya seperti seorang murid mendengar kepada gurunya. Dan yang terakhir, kita harus mau melakukan. Ya, makanya saya senang sekali dengan GKP yang selalu mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya. Karena sudah terlalu banyak orang yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara, tapi tidak melakukannya. Itu orang Farisi kan. Ya. Oleh karena itu, kita lihat juga dalam Alkitab, bagaimana tanda ajaib itu sudah ada sejak dari perjanjian lama. Kita lihat misalnya seorang janda
yang mau memberikan sepotong roti dari satu-satunya roti menjadi santapan terakhir bagi mereka dengan anaknya. Bayangkan, sepotong dari satu-satunya roti yang harus dia bagi kepada hamba Tuhan. Anda boleh baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Dan ketika dia mau dikuasai oleh firman Tuhan itu, ketika dia mau melakukan itu dengan sesungguhnya untuk seorang hamba Tuhan kepada Tuhan sebenarnya melalui hamba Tuhan, maka terjadilah minyak dibuli-bulinya nggak pernah habis, tepung yang ada dalam tempayan itu juga tidak pernah habis sampai hujan datang. Kenapa? Karena dia bukan mengundang Tuhan datang, tapi menerima Tuhan datang. Dia mau dipengaruhi oleh kata-kata hamba yang adalah firman Tuhan itu, janji Tuhan. Dia mau melakukannya. Jadi tanda ajaib itu berlaku, terjadi dalam hidup kita ketika kita mau dipengaruhinya. Itu yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Demikian juga masih seorang ibu janda, ibu yang rela direndahkan sampai menjadi senilai seekor anjing. Seorang perempuan Kana yang datang kepada Yesus lalu meminta disembuhkan. Lalu Yesus mengatakan, aku datang untuk orang-orang Israel. Ya. Lalu tidak baik mencampakkan, mengambil roti dari anak-anak untuk dicampakkan kepada anjing. Tapi perempuan itu tidak mau tersinggung. Seperti banyak orang yang tersinggung. Tersinggung kepada pendetanya, tersinggung kepada pelayannya, tersinggung dengan dirinya sendiri ketika diingatkan. Karena memang firman Tuhan itu seringkali menguji kita. Seperti perempuan ini, perempuan Kana di Matius 15 ayat yang ke-26 itu. Pak baik melemparkan, mengambil roti dari anak-anak dikasih ke anjing. Tapi ketika perempuan itu mau direndahkan serendah-rendahnya, karena itu kan persoalan kita. Bagaimana kita merendahkan hati, merendahkan pikiran di hadapan Tuhan. Ketika kita mulai merendahkan itu semuanya, pada saat itulah keajaiban itu terjadi dalam hidup ini. Percaya? Yakin? Satu lagi contoh kita lihat. Kalau ada 5.000 orang makan yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6, 5.000 orang makan diberikan oleh Tuhan Yesus, itu kan tidak terlepas dari kerelaan seorang anak yang memberikan, mempersembahkan kebutuhannya, yakni hanya 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus tidak boleh melakukan tanda ajaib tanpa 5 roti dan 2 ikan dari anak-anak? Bisa. Tapi dia butuhkan kerjasama, karena tanda ajaib itu tidak ada gunanya kalau tidak ada orang yang percaya. Maka anak-anak itu menjadi contoh, karena orang dewasa memang sulit untuk percaya. Maka anak itulah kenapa orang dewasa sulit percaya, karena logika kita telah menghalangi kita percaya kepada keajaiban Allah yang Maha Kuasa itu. Saudara, seringkali orang mengatakan tidak ada lagi tanda ajaib, atau jarang kami lihat tanda ajaib. Ya tentulah jarang. Orang kita kurang mengundang kehadiran Yesus Kristus. Orang kita kurang dikuasai oleh suasana, ya, oleh firman Tuhan. Dan kita juga tidak mau direndahkan seperti perempuan Kana itu. Kita sombong, kadang-kadang kita tidak mau belajar aja, nggak mau. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi semuanya bisa terjadi saat kita mau bekerja sama menjadi mitra Allah, mitra Yesus Kristus, untuk memberitakan kebesarannya dan juga bersedia menjadi model bahwa melalui kita kebesaran Tuhan akan terjadi. Shalom.